iklan nih Ustadz Maulana nih. Kalau kita lihat masjid ini kan tempat kita beribadah. Kadang-kadang memang orang menyalahgunakan juga di masjid ini. Orang banyak yang jadi nongkrong-nongkrong, main-main game dalam masjid. Gitu kan bicara. Nah sekarang bicara masalah setan nih. Setan ini atau jin ini memang tadi Ustadz bilang mengatakan bisa masuk ke dalam masjid. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Mau izin silakan. Baik, izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau bertanya, bisakah jin nampak di masjid? Jawabannya bisa. Wa ma halaktul jinna wa insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tiada lain untuk menyembah kepada Allah. Berarti mereka juga salat, mereka juga menyembah, mereka juga melaksanakan syariat agama. Nah bisa jadi, bahkan bisa haji melaksanakan ibadah sama dengan yang kita lakukan. Bermajelis, bahkan waktu di pengajian di Andre Guruta di pesantren itu kadangkala ya gitulah. Kan ini masjid, makanya saya biasa beritahu anak-anak jangan bermain di mimbar, jangan bermain di mi'rab tempatnya imam. Jangan. Ya selain juga jaga kesuciannya ya, karena imam jangan sampai kotor di situ untuk jadi imam. Bahkan mimbar juga jangan, karena itu kan bagian sesuatu yang jangan ditempati main. Yang tadi kita lihat ada penampakan anak. Bahkan ada di Mekah ada masjid jin. Atau masjid baiat, karena disitulah tempat jin berbaiat. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara masalah jin itu nampak di masjid, jawabannya iya. Karena saya juga pernah jadi pengurus masjid, sampai sekarang sih pengurus. Pernah marbot masjid, ibaratnya kan ada marbot tapi marbotnya lagi mengundurkan diri. Jadi terpaksa saya yang ambil alih. Artinya kadangkala kita bersih-bersih tengah malam, jam-jam 10, jam 11 sampai jam 12 bersihkan, ya kadangkala perasaan ada yang nemenin kita deh. Karena makanya ini sebenarnya jadi pembelajaran bahwa kita tidak sendiri. Ada juga golongan hamba Allah dari golongan jin. Karena tadi bahkan dari golongan jin ini bisa jadi dia menjadi ada gurunya, terus membawakan dakwah, menyampaikan dakwanya kepada murid. Bahkan maaf, ini berdasarkan pengalaman juga karena alhamdulillahirrahmanirrahim pernah juga mimpi didatangi 2 orang. Katanya mau mendaftar. Mau daftar apa? Jadi santri di pesantren. Oh terus? Aku ceritakan sama guru saya. Terus? Kata guru saya itu pasti jin itu yang datang mimpimu. Nah, artinya bisa jadi mereka ikut bermajelis dan bisa jadi ada di belakang rumah, di belakangnya Ustadz Sam. Bukan belakang saya Ustadz ya, bukan belakang saya. Belakangnya Sam aja deh. Iya, dia lebih hafal bacaan Quran daripada saya Ustadz. Karena kenapa? Itu kekagumannya mendengarkan ayat-ayat as-suci Al-Quran. Dan kalau menampakkan itu lebih indah, lebih harum. Karena mereka kan orang-orang, makhluk Allah yang juga taat. Bahkan disebutkan sebelum iblis itu menjadi dilaknat Allah, bukankah iblis lebih banyak ibadahnya kan? Makanya kita tidak boleh sombong dengan ibadah kita. Karena iblis sendiri itu semua tempat itu pernah disujuti. Nah ini buat yang lagi nonton, tolong usahakan di rumah kita ada tempat sholat. Minimal ada mihrab kita, ada sejadah yang ditembarkan di situ. Berarti kita sudah menempatkan tempat kita, rumah kita tidak jadi kayak kuburan, tapi jadikan sebagai tempat ibadah. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan, jangan sampai ada di rumah kita tempat-tempat yang kosong. Nah, karena 40 hari bisa jadi ditempati jin. Ya Allah. Ya Allah, coba kalau lewat doang nggak apa-apa kan Ustadz ya? Dibersih-bersihin setiap hari. Ya kan makanya bersihin, jangan sampai ada sesuatu yang bau busuk dalam rumah. Kalau masjid alhamdulillah yakinlah mereka yang ada di masjid adalah yang baik-baik. Yang muslim, ini Masya Allah luar Kalaupun biasa. ada yang menggoda di masjid itu wajar. Iya. Karena memang orang digoda dalam masjid kalau sholat. Iya benar. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih sekarang kita coba baca curhatan tapi lewat sosmed. Nah ini dia nih. Masalah jin juga. Nggak tahu nih, coba saya baca dulu dari hamba Allah nih.